Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi mengenai uji T dan uji F yang beranggotakan saya Reva Salma Adhani dengan NIM 2381050026, saya Rosaida dengan NIM 2381050007. Saya Indri Adelia dengan NIM 2381050021. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada uji T. Uji T atau t-test adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata dua kelompok data. Uji ini digunakan dalam analisis statistik inferensial, terutama ketika sampel berukuran kecil, biasanya N kurang dari 30, dan populasi berdistribusi normal. Uji T membandingkan nilai rata-rata atau mean dari dua kelompok dan mengevaluasi apakah perbedaan yang diamati merupakan hasil dari variasi acak atau benar-benar signifikan secara statistik. Selanjutnya yaitu syarat uji T. Yang pertama, uji normalitas. Data dalam setiap kelompok harus mengikuti distribusi normal. Uji normalitas seperti Kolmogorov, Smirnov, atau Shapiro-Wilk bisa digunakan untuk memverifikasi ini. Yang kedua, uji homogenitas. Varians kedua kelompok harus sama atau hampir sama. Dapat diuji menggunakan Levenstein. Selanjutnya ada jenis-jenis uji T. Yang pertama ada one sample t-test. One sample t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata satu sampel dengan rata-rata populasi yang diketahui. Contohnya, mengetahui apakah rata-rata nilai ujian suatu kelas berbeda dari nilai rata-rata nasional. Dengan menggunakan rumus T sama dengan X bar dikurangi dengan mu dibagi S per akar dari N, di mana X bar adalah rata-rata sampel, mu adalah rata-rata populasi, dan S adalah standar deviasi sampel. Yang kedua ada independent sample t-test. Digunakan untuk membandingkan dua kelompok yang tidak saling berhubungan atau independen satu sama lain. Contohnya, mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata nilai matematika antara siswa laki-laki dan perempuan. Dengan rumus T sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi akar X kuadrat P dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2 dengan Follett variance yaitu S kuadrat P sama dengan N1 dikurangi 1 S kuadrat 1 ditambah N2 dikurangi 1 S kuadrat 2 dibagi N1 ditambah N2 dikurangi 2. Dengan keterangan X bar 1 dan X bar 2 yaitu rata-rata masing-masing kelompok, S kuadrat 1 dan S kuadrat 2 adalah varians masing-masing kelompok, N1 dan N2 itu jumlah masing-masing kelompok, S kuadrat P adalah varians gabungan. Nah, yang ketiga yaitu paired sample t-test. Digunakan ketika dua kelompok saling berhubungan atau berpasangan, misalnya sebelum dan sesudah perlakuan. Contohnya menguji apakah ada perbedaan berat badan sebelum dan setelah menjalani diet. Rumusnya yaitu D per S D per akar dari N. Dengan keterangan D adalah rata-rata perbedaan pasangan data, SD adalah standar deviasi perbedaan pasangan data, dan N adalah jumlah pasangan sampel. Selanjutnya ada uji F. Uji F simultan regresi linear. Uji F simultan dalam regresi linear digunakan untuk mengkaji apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, uji F menentukan apakah model regresi secara keseluruhan dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan variasi
yang dijelaskan oleh model regresi dengan variasi yang tidak dijelaskan oleh model atau error. Jika hasil uji menunjukkan nilai F hitung lebih besar dari F tabel atau nilai signifikansinya value dikurangi value kurang dari A, misalnya 0,05, maka model regresi dianggap signifikan secara simultan. Artinya ada pengaruh yang berarti dari variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, uji F dalam regresi linear sederhana itu digunakan ketika hanya ada satu variabel independen. Uji F dalam kasus ini akan memberikan hasil yang sama dengan uji T karena hanya ada satu variabel yang diuji. Uji F dalam regresi linear berganda digunakan ketika ada lebih dari satu variabel independen dalam model regresi. Uji F simultan dalam regresi berganda menguji apakah semua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Nah, sebelumnya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan uji simultan. Yang pertama, uji normalitas residual. Yang kedua, uji autokorelasi residual. Yang ketiga, uji multikolinearitas. Yang keempat, uji homoskedastisitas residual dan uji linearitas. Nah, selanjutnya ada uji F dalam ANOVA. Uji F dalam analisis varians atau ANOVA adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata lebih dari dua kelompok sampel. Uji ini membandingkan variabilitas antara kelompok dengan variabilitas dalam kelompok untuk menentukan apakah perbedaan rata-rata yang diamati terjadi secara kebetulan atau memang signifikan secara statistik. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis uji F dalam regresi linear. Berikut ini jenis-jenis uji F dalam regresi linear. Yang pertama ada one-way ANOVA dan two-way ANOVA. Beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan uji F dalam ANOVA yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Baik, lanjut ke langkah-langkah praktikumnya mengenai independent sample t-test. Nah, yang pertama itu kita buka aplikasi SPSS-nya dulu. Nah, tampilan awal SPSS-nya itu seperti ini. Nah, kemudian kita klik variable view. Nah, soalnya itu diketahui Kepala Sekolah SMAN 1 Kota A ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai hasil UAS kelas X berdasarkan gender. Berikut datanya. Nah, berarti variabel view-nya itu isinya yang pertama itu nilai, yang kedua itu gender. Nah, kan di sini ada dua ya, ada laki-laki dan perempuan. Nah, berarti klik yang di value titik 2. Nah, yang pertama itu value-nya 1, labelnya itu laki-laki. Kemudian klik add. Nah, yang kedua itu perempuan. Klik add, kemudian oke. Nah, setelah itu tinggal input datanya yang terdapat di soal dimasukkan ke dalam SPSS dengan berurut laki-laki terlebih dahulu, kemudian perempuan. Berarti di sini nilainya itu yang pertama 90, 70, 78, 98, kemudian 80, 70, 86, 78, 85, 88. Kemudian 100, 60, 100, 75, 89, 91, 81, 83, 95, dan terakhir 77. Nah, kan datanya ada 20 ya. Nah, yang laki-laki itu kan tadi 1, itu laki-laki 10 dan perempuan 10. Jadi satunya sampai 10. Nah, ini batas nilai yang laki-laki. Kemudian selanjutnya yang perempuan.
Nah, di sini kita bisa merumuskan hipotesisnya terlebih dahulu. Nah, di sini H0 μ1 dikurangi μ2 sama dengan P0, artinya tidak ada perbedaan hasil UAS berdasarkan gender siswa. Nah, kalau yang satunya H1 μ1 dikurangi μ2 tidak sama dengan P1. Artinya ada perbedaan prestasi hasil UAS berdasarkan gender siswa. Nah, di sini diketahui tarif nyatanya itu alfa sama dengan 0,05. Nah, untuk daerah penolakannya itu, T hitung lebih besar dari T tabel, berarti T alfa dibagi 2, DF atau p-value sig to tailed kurang lebih kecil dari alfa. Dengan DF-nya itu N1 ditambah N2 dikurangi 2. Nah, sebelum itu lakukan uji normalitasnya terlebih dahulu. Caranya itu klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian pilih yang explore. Nah, nilainya dipindah ke dependent list, kemudian yang gendernya dipindah ke factor list. Nah, selanjutnya klik yang plot. Nah, di sini kan deskriptifnya baru yang stem and lead. Nah, histogramnya diklik, terus yang normality plots-nya juga diklik. Terus continue, kemudian di OK. Nah, ini hasil outputnya. Nah, di sini kita fokusnya ke hasil output yang test of normality yang ini. Nah, di sini kan karena jumlah datanya ada 20, berarti kan 20 itu kurang dari 30. Maka kita menggunakan uji normalitasnya yang Shapiro-Wilk. Pada uji normalitas Shapiro-Wilk, terlihat bahwa nilai sig sudah melebihi 0,05, yang berarti nilai sig-nya itu lebih besar dari 0,05, maka data tersebut lulus uji normalitas. Nah, yang ini ya. Nah, kemudian kembali ke ini. Kembali ke sini. Hasilnya dibuang dulu ya. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan uji homogenitas, berarti kembali ke inputnya. Nah, caranya itu sama, klik analyze, tapi pilih yang compare means, terus pilih yang one way ANOVA. Nah, yang ini. Compare means one way ANOVA. Nah, sama yang nilainya itu ke dependent list, gendernya itu tetap ke faktor. Terus klik option, yang homogenity-nya diklik karena kan mau melakukan uji homogenitas. Nah, continue, kemudian klik OK. Nah, hasil outputnya tuh yang ini. Kita fokusnya kan di yang test of homogenity-nya. Nah, di sini itu terlihat bahwa dari hasil tabel output yang ini, nilai signifikansi dari uji homogenitas adalah 0,304. Di mana hal ini memenuhi syarat bahwa nilai signifikansinya itu harus lebih besar dari 0,05. Maka data tersebut bisa dilanjutkan ke independent sample t-test. Karena memenuhi ya. Nah, berarti kita balik lagi ke inputnya. Caranya sama. Analyze, compare means, terus pilih yang independent sample t-test yang ini. Nah, berarti nilainya masuknya kemana? Nah, nilainya itu masuknya ke test variable, gendernya itu ke grouping variable. Terus klik yang ini, yang define group. Nah, dimasukkan. Groupnya itu kan tadi 1 sama 2 ya isinya. Nah, habis itu continue, terus klik OK. Nah, ini hasil dari outputnya. Selanjutnya, lakukan analisis statistikanya. Nah, tadi kan kita alfanya itu 0,05, tetapi karena di sini hipotesisnya kanan dan kiri, maka alfanya dibagi 2. Berarti 0,05 dibagi 2 itu hasilnya 0,025. Nah, dengan DF-nya itu kan tadi yang laki-laki 10, perempuan 10. Berarti 10 ditambah 10 dikurangi 2. Nah, itu hasilnya itu 18.
Nah, berarti T tabel sama dengan T alfa dibagi 2 titik koma DF. Nah, berarti T-nya itu kan tadi 0,025, DF-nya kan 18. Nah, hasilnya itu 2,10092. Nah, untuk pengambilan keputusan ini bisa dilihat dari hasil analisis di SPSS-nya, tepatnya di barisan pertama tabel. Nah, berarti keputusannya itu T hitung 0, yang ini ya, 0,578 lebih besar dari T tabel 2,10092. Maka H0-nya itu diterima karena T hitungnya itu lebih kecil dari T tabel. Nah, untuk p-value-nya itu 0,578 lebih kecil dari alfanya, yaitu 0,05. Maka H1-nya juga diterima karena nilai p-value-nya itu lebih besar dari alfa. Maka tidak dapat menolak H0. Dengan demikian, H1-nya itu ditolak. Nah, jadi kesimpulannya itu tidak ada perbedaan hasil UAS berdasarkan gender siswa. Nah, untuk langkah-langkah praktikum mengenai independent sample t-test itu seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk praktikum pada uji F simultan dalam regresi. Di sini ada sebuah kasus di mana seorang dosen di sebuah universitas ingin meneliti faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah kalkulus. Berdasarkan teori pendidikan, hasil belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya motivasi belajar, gaya mengajar dosen, dan ketersediaan fasilitas belajar. Dosen tersebut ingin mengetahui apakah ketiga faktor tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar mahasiswa. Oleh karena itu, ia mengumpulkan data dari 40 mahasiswa yang mengikuti mata kuliah kalkulus di semester ini. Ini data ada dari sebelum dan sesudah. Langsung saja kita ke langkah praktikum di uji SPSS-nya. Misalkan di sini sudah tersedia datanya. Selanjutnya dalam uji F ini, kita lakukan uji normalitas residual terlebih dahulu. Caranya kita klik Analyze, Regression, Linear, lalu masukkan nilai ke dalam dependen, dan motivasi belajar, gaya belajar, dan fasilitas belajar ke independen. Lalu klik Save, centang unstandardized residual, lalu klik Continue. Oke. Maka akan memunculkan nilai residual baru di outline-nya, di data view-nya. Nah, lalu kita lakukan uji normalitas residualnya dengan klik Analyze, Descriptive Statistic, lalu pilih Explore, pilih Unstandardized Residual ke Dependent List, lalu klik Plots, centang Normality Plots with Test, lalu klik Continue. Oke. Maka kita bisa lihat dari tabel test of normality-nya di sini. Di mana terlihat dari tabel uji normalitas, di mana nilai sig-nya itu kita gunakan dengan Shapiro-Wilk maupun Kolmogorov-Smirnov sudah memenuhi kriteria yaitu lebih dari 0,05. Maka data lulus uji normalitas. Selanjutnya, kita bisa lakukan uji homoskedastisitas atau kesamaan varians residual atau uji Gletser. Nah, karena sudah didapatkan nilai residualnya, maka di sini kita lanjut ke step berikutnya, yaitu uji Gletser. Yang pertama, kita klik Analyze, Regression, Linear, lalu pindahkan ke nilai di dependen, diubah menjadi Unstandardized Residual. Lalu klik OK. Nah, dapat dilihat di sini dari tabel uji homoskedastisitas sudah memenuhi kriteria yaitu kurang dari lebih dari 0,05. Bisa dilihat dari
tabel koefisien A. Selanjutnya itu kita bisa lakukan uji autokorelasi residual dengan uji Darwin-Watson. Caranya kita klik Analyze, Regression Linear, pindahkan lagi dependennya jadi nilai. Lalu klik statistik, centang yang Darwin-Watson untuk mengaktifkan uji autokorelasinya. Lalu bisa klik continue. Oke. Nah, ini dia. Dapat terlihat di sini dari tabel uji autokorelasi Darwin-Watson sudah memenuhi kriteria, yaitu di rentang 1,5 sampai 2,5. Hasil tabel di sini di uji SPSS ini yaitu 2,514, mendekati 2,5, maka data lulus uji autokorelasi Darwin-Watson. Selanjutnya ke uji multikorelasional. Caranya klik Analyze, Regression, Linear, klik statistik, pilih Collinearity Diagnostic, lalu klik Continue. Oke. Maka akan muncul hasil uji multikolinearitas di sini. Di mana terlihat dari hasil uji multikolinearitasnya, nilai toleransinya itu adalah lebih dari 0,1 dan nilai VIF-nya kurang dari 10. Dalam hal ini data tersebut lulus uji multikolinearitas. Nah, dari sini kita bisa masuk ke uji F simultan. Caranya klik Analyze, Regression, Linear, lalu pilih statistik, centang yang R-squared change. Kemudian klik Continue. Oke. Nah, maka akan muncul hasil output dan kita bisa fokus pada bagian yang ANOVA. Terlihat dari tabel nilai streaknya itu lebih dari 0,05. Maka tidak ada pengaruh signifikan secara simultan, maka dapat disimpulkan data di atas tidak memiliki pengaruh signifikan secara simultan. Selanjutnya itu ada uji F dalam ANOVA atau uji dua kelompok. Di sini ada sebuah kasus di sebuah SMA negeri di kota X, di mana guru matematika ingin mengetahui pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar siswa dalam materi trigonometri. 3 metode pembelajaran yang diuji adalah metode konvensional atau ceramah dan latihan soal, lalu metode Realistic Mathematics Education (RME), dan metode Problem Based Learning atau PBL. Penelitian ini dilakukan pada 40 siswa kelas 11 yang dibagi secara acak ke dalam 3 kelompok, masing-masing mendapatkan metode pembelajaran yang berbeda. Setelah pembelajaran selama 4 minggu, seluruh siswa diberikan tes akhir untuk mengukur pemahaman mereka dalam materi trigonometri. Guru ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam hasil belajar di antara ketiga metode tersebut dengan menggunakan uji ANOVA satu arah atau one-way ANOVA. Nah, berikut ini datanya. Bisa langsung dimasukkan ke dalam SPSS-nya. Untuk pendekatannya itu kan ada 3, maka di variable view-nya, di bagian value, ada 3 label. Lalu untuk uji F dalam ANOVA ini yang pertama, kita harus mencari uji normalitasnya terlebih dahulu. Caranya analyze, descriptive statistics, terus explore. Masukkan hasil ke dependent list dan pendekatan ke factor list. Lalu klik plots, klik normality plots with test, histogram bisa diklik juga. Lalu klik continue, pilih OK. Maka akan muncul tampilan output dan kita fokus ke tabel test of normality, di mana jumlah datanya kan hanya 40. Maka kita bisa menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov. Pada uji normalitas Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov terlihat bahwa nilai sigma-nya itu sudah melebihi dari 0,05, yang berarti data tersebut lulus uji normalitas. Lalu, karena sudah lulus uji normalitas, kita bisa lakukan uji homogenitas. Caranya itu klik Analyze, Compare Means, lalu pilih yang One Way ANOVA. Pilih pendekatan ke dependent list dan hasil belajar, pendekatan ke faktor, hasil belajar ke dependent list. Lalu klik Option,
centang homogeneity of variance test. Klik continue, lalu oke. Kita, ini sudah muncul hasil outputnya, kita fokuskan pada tabel test of homogeneity of variance. Terlihat dari hasil tabel output, nilai signifikansi dari uji homogenitas adalah 0,871, yang berarti memenuhi syarat bahwa nilai signifikansi itu harus lebih dari 0,05, maka data tersebut bisa lanjut ke uji ANOVA. Di mana uji ANOVA one way-nya itu kita bisa lihat pada tabel ANOVA. Jika uji kriterianya itu, yang pertama, jika nilai signya itu lebih dari 0,05, maka data tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Dan jika nilai signya itu kurang dari 0,05, maka data memiliki perbedaan yang signifikan. Maka sesuai dengan tabel ANOVA di sini, kita bisa lihat hasil signya itu 0,007, maka nilai sig dari uji ANOVA sudah memenuhi ketentuan, maka data memiliki perbedaan yang signifikan. Karena memenuhi uji ANOVA, selanjutnya kita bisa ke uji post-hook dengan cara analyze, compare means, lalu pilih yang one way ANOVA, pilih post-hook di sini. Karena datanya homogen, maka klik yang Bonferroni, lalu klik continue. Klik OK. Maka di sini akan muncul hasil outputnya. Kita fokus ke tabel post-hook test. Di sini ada tabel multiple comparison. Uji kriterianya, jika nilai signya itu lebih dari 0,05, maka data tidak memiliki perbedaan secara nyata. Dan jika nilai signya itu kurang dari 0,05, maka data memiliki perbedaan secara nyata. Maka kita dapat menyimpulkan di mana pendekatan konvensional dengan pendekatan RME tidak memiliki perbedaan yang nyata karena nilai signya itu lebih dari 0,05, dan pendekatan konvensional terhadap PBL atau problem based learning memiliki perbedaan yang nyata karena nilai signya itu kurang dari 0,05. Lalu pendekatan RME terhadap pendekatan konvensional tidak memiliki perbedaan yang nyata karena nilai signya itu lebih dari 0,05. Dan pendekatan RME ke pendekatan PBL tidak memiliki perbedaan yang nyata juga karena nilai signya lebih dari 0,05. Lalu untuk pendekatan PBL terhadap pendekatan konvensional tidak memiliki perbedaan yang nyata karena nilai signya itu kurang dari 0,05. Lalu yang terakhir, pendekatan PBL dengan pendekatan RME tidak memiliki perbedaan yang nyata karena nilai signya itu lebih dari 0,05. Ini PBL konvensional memiliki perbedaan yang nyata. Maka dapat disimpulkan di sini dari hasil uji lanjutan post-hook, dapat disimpulkan pendekatan konvensional lebih baik daripada pendekatan RME dengan pendekatan PBL. Sekian pemaparan materi mengenai uji T dan uji F dari kelompok kami. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.